Halo Libra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan general reading untuk ini yang pasti terjadi di pertengahan hingga akhir Agustus ini. Kira-kira apa aja yang akan terjadi padamu, dan itu pasti terjadi. Ya, apabila kamu afirmasikan dengan positif, ya, kamu tarik energi positifnya, maka itulah yang pasti akan terjadi pada dirimu. Tapi kamu pilih file dulu ya. Teman-teman sekalian, cintaku, love you-ku. Pilih. Ini file 1, file 2, file 3. Di file 1 ada kata langit. Ya, ada kata langit dan di belakangnya ada misteri. Wah. File 2 ada telepon dan di belakangnya ada udara ya. Lalu file 3 ada kursi dan di belakangnya ada obsesif. Kira-kira teman-teman sekalian mau pilih yang mana? Saya hitung sampai 3 baru kita buka file 1 duluan ya. Di sesi paling akhir ada inisial nama ya, huruf di antara nama kalian atau nama seseorang yang kamu fokuskan, lalu tanggal lahirnya, usianya, kamu juga usiamu, tanggal lahirmu, ada semua, dan zodiak yang terkoneksi ya. Jadi yang pilih file 1 mari kita buka ya. Oke, sudah selesai memilih kan? Mari kita bongkar. Yang file 2, file 3 kita singkirkan dulu. Dan kita buka file 1. Oh, iya, saya lupa. Kita minta dulu bantuan kartu untuk file 1 ya. Lalu kita minta bantuan kartu untuk file 2. Dan bantuan kartu untuk file 3. Oke. Kita pindahkan dulu. Ini kita letakkan di sini. Oke. Seperti yang terlihat di sini ada King of Pentacles. Wow, keren ini ya. King of Pentacles berarti tentang kekuasaan, kedudukan dan finansial yang yang tinggi gitu ya. Nih, raja uang. Asik. Terus ini ada langit kan. Nah, nanti kita bahas ya. Di sini ada kartu karma tentang pemberian berkah, rezeki yang baik, terus belajar atau mengajari, jadilah positif, tumbuh dan perluas. Wah, asik. Terus di sini ada World Waiting For ya, tentang waktu ilahi ya. Lalu di sini yang ini jangan dulu baca, kita lihat ini ada Five of Pentacles. Wah, ada kesulitan ya. Terus di sini di kartu Black Card ada kuncinya terbuka. Asik. Kuncinya terbuka ya. Terus ada menyenangkan, nostalgia tanpa beban. Asik. Terus berproses. Oke. Mari kita bacakan. Pertama, di sini kamu akan ini kita baca negatif dulu. Saya lihat beberapa dari kalian ini sedang mengalami ya, atau sudah melewati fase-fase kesulitan dalam keuangan atau persaingan ya. Kamu dijatuhkan persaingan yang negatif, tidak sehat ya, kecurangan ya, kamu dijatuhkan, kamu dikhianati atau kamu digeserkan ya, kamu didepak ya. Ada persaingan yang gak sehat di sini. Berarti ada energi-energi positifnya, bisa saja termasuk dalam golongan energi magic ya. Setelah kesusahan itu ya, kamu mungkin mau berproses ya. Kamu berproses perlahan-lahan dengan penuh kesabaran ya. Akhirnya kesabaran kamu pun kesabaran kamu itulah membuat kuncinya terbuka ya. Kuncinya akhirnya terbuka. Kunci apa? Nah, di sini kita lihat, oh itu pesawat ya, karena saya tinggal di Bandara Babula Ternate. Jadi biasalah, yang langganan saya sudah tahu. Ya, yang sudah berlanggan lama di saya di channel Kim Hoki Tarot sudah tahu ya. Pesawat. Kalau bersih-bersih gitu berarti pesawat. Oke, di sini yang pasti kau alami adalah
Di sini kamu akan diberikan berkah ya di kartu karma. Ya, ini kartu karma ya. Kamu akan diberikan berkah oleh Ilahi Rabbi ya. Terus rezeki ya, rezeki yang baik. Terus kamu akan bisa kamu akan belajar hal baru, atau kamu akan bisa dari pelajaran yang kamu ambil itu kamu bisa mengajarkan orang lain, memotivasi orang lain. Nah, dan kamu disuruh untuk jadilah positif, tetaplah positif thinking ya. Saya lihat sih energi kamu akan sangat positif di akhir bulan ini ya. Di pertengahan hingga akhir ini energi kamu akan semakin positif. Jadi terbebas tuh dari namanya energi-energi negatif. Tapi apabila kalian merasa masih mandek atau masih terkurung dalam energi negatif, maka bersihkan dulu energi kamu supaya kamu terlepas dari kesulitan-kesulitan ini, kemandekan ini ya. Atau terlepas dari orang-orang toksik atau hubungan yang toksik. Kamu setidaknya itu kalau dalam hubungan, kalau terasa toksik, kamu nggak sadar tapi kamu ngerasa beban banget dalam hubungan kalian. Nah, itu berarti memang dia sengaja memanfaatkan kamu gitu ya. Makanya kayak kamu yang berjuang sendiri gitu, tapi egonya terlalu tinggi dan kamu yang selalu harus mengalah. Pokoknya menjalani hubungan kalau kita yang selalu merasa berat, terbebani, tapi kita nggak bisa keluar, itu berarti ada energi-energi toksik, energi negatif atau energi magic yang menguasai diri kita, dari pasangan kita, ataukah memang orangnya toksik gitu, jadi membebani gitu ya kan. Nah, terus kamu akan bertumbuh ya, dan semakin meluas dalam hal bisnis ya. Bisnis kamu atau pekerjaan kamu itu akan semakin bertumbuh secara mental juga, secara spiritual juga pun akan semakin bertumbuh kamunya ya. Itu apapun yang kamu lakukan dalam hal bisnis akan semakin diperluaskan, kemajuannya tuh akan semakin pesat gitu ya, berjalan lancar gitu. Terus di sini mana ya? Waktu ilahi. Ntar ini dulu. Yang toksik tak pantas hinggap 2 kali. Berarti hal-hal toksik atau orang-orang toksik ya ditekankan kepada kamu untuk hentikan ya. Jangan berikan kesempatan untuk orang toksik itu hinggap 2 kali ya, hinggap kedua kali ke dalam hidup kita lagi, hal toksik maupun orang toksik. Jadi misalnya kamu punya teman yang toksik ya, kehidupan yang toksik, keluarlah dari situ ya. Keluarlah dari circle toksik, circle negatif. Karena hanya kamulah yang bisa membawa diri kamu keluar dari hal-hal negatif gitu ya. Kalau hubungan yang toksik, kalau dia datang kembali ya, walaupun kamu gak bisa move on, tapi kalau kenyataannya yang kamu jalani sama dia itu toksik ya, berat, beban, sesak ya, nggak adil, ya udah jangan berikan kesempatan lagi, karena itu akan menjerumuskan dirimu kembali ya kan gitu. Jadi ini hal-hal toksik itu, atau kalau kamu mau keluar dari hal itu, maka tidak akan ada kesempatan untuk mereka hinggap kembali ke dalam hidup kamu atau menguasai kamu lagi gitu. Saya rasa kalau kamu bersihkan energi ya, buka aura atau pembersihan energi negatif atau energi magic itu kali ini ya, khususnya di bulan Agustus, kalau kamu mau melakukan pembersihan, nah itu tidak akan terulang kembali, tidak akan hinggap kedua kali untuk orang yang sama atau hal yang sama gitu. Terus di sini ada word waiting for divine timing is at work in your love life ya. Jadi ini tentang waktu ilahi ya. Apa yang kamu doakan, tunggu saja, nanti saja ya. Tetap biarkan semua indah pada waktunya ya. Semua akan indah pada waktunya, dan ini sudah waktunya kamu akan mendapatkan berkah itu ya, kesempatan itu, kebahagiaan yang kamu cari selama ini tuh sudah sudah waktunya gitu ya. Ini ada patah hati, rasa sakit, pemisahan ya. Beberapa dari kalian mungkin sedang patah hati atau sudah melewati proses itu ya. Kalian sudah berproses untuk melewati itu dan melepaskan rasa sakit ya, pemisahan. Kamu mungkin sudah berpisah ya, atau ya itu break ya, sementara lagi proses pemisahan ya. Terus kamu terjebak dengan cinta yang
manipulatif ya. Ini the caption dan penipu ya. Memang ada yang memanipulasi kamu, ada yang bermuka dua, ada yang bertopeng, ada yang memanfaatkan ya, ada yang khianat. Nah, itulah yang membuat kamu sakit hati, patah hati ya. Terus apa ya? Ada sesuatu yang kabar atau sesuatu yang terjadi yang mengejutkan dan itu membuat kamu shock. Mungkin ini sudah lewat atau kamu akan mengalami itu. Tetapi setelah kamu tahu itu, kamu akan terlepas dari itu semua. Kamu akan sadar bahwa ini tidak bisa kamu pelihara atau ini tidak bisa kamu diamkan gitu dalam diri kamu. Mungkin kamu akan tahu bahwa ternyata pasangan kamu itu toksik. Dia punya kecanduan yang seperti apa ya, maniak atau apa ya, apa tuh namanya, psikopat. Ya mudah-mudahan nggak ada ya seperti itu. Ada orang tuh yang punya kelainan yang harus menyakiti pasangannya baru dia bergairah gitu, dalam hal dari segi apapun ya. Kamu bisa sesuaikan ya dengan yang kamu alami ya. Atau memang orangnya ego banget, ego tinggi, jadi dia nggak mau tahu mau kamu sakit ke, mau kamu sedih, kamu rugi ke, yang penting dia senang gitu ya. Dan akhirnya beberapa dari kalian mungkin kamu tahu ternyata dia punya rencana yang negatif terhadap kamu, entah ini teman atau pasangan ya. Dan itu membuat kamu shock banget karena kamu percaya sama dia, ternyata itu yang dilakukan di belakang kamu gitu. Ternyata ada yang menyimpang dari dia yang negatif banget, yang jahat banget gitu. Itu membuat kamu shock sih. Tapi setelah kamu sadari itu, kamu memang sedih ya. Kamu memang sedih, kamu patah hati, sakit hati, kecewa. Tetapi setelah kamu tahu itu, lebih baik kamu tahu sekarang daripada nanti kan. Nah, lebih merugikan kalau kamu tahunya terlambat itu kan. Nah, akhirnya kuncinya pun terbuka ini. Setelah kamu mengalami hal-hal pahit itu, kuncinya pun terbuka. Kamu menemukan kunci ya untuk menemukan kehidupan yang lebih baik ya. Ada pertumbuhan ya setelah itu. Ini nantinya akan ada hal-hal yang menyenangkan yang akan kamu akan merasa hidup ini menyenangkan setelah kamu melepaskan hal-hal toksik atau orang-orang toksik tersebut ya. Beberapa dari kalian ini ada nostalgia ya. Beberapa dari kalian ini akan kembali bersatu dengan pasangan kalian yang mungkin setelah kalian break, masing-masing saling menyadari dan memaafkan, sehingga terjadilah hubungan yang solid kembali ya, saling memaafkan. Sisanya adalah tanpa beban dalam hubungan kamu dengan siapapun, atau pekerjaan kamu tuh ada lebih ringan gitu nantinya ya. Ini ada langit, jadi apapun yang kamu cita-cita, tentang cita-cita, akhirnya kamu bisa menggapai cita-citamu gitu. Dan karena di sini ada King of Pentacles, jadi cita-citamu apa ya? Apapun harapan dan doa kamu yang kamu perjuangkan selama ini, akhirnya kamu dapat loh. Ternyata di balik ujian berat, akhirnya kamu mendapatkan berkah. Ya, di sini ada misteri. Nah, ada misteri yang akan terpecahkan berhubungan dengan hal-hal negatif tadi atau orang toksik tadi. Nanti kamu akan alami itu di bulan Agustus ini ya. Terus ini ada pesan semesta. Oh ya, saya lupa ya. Waduh, kok lupa sih. Ini ada pesan, kita minta pesan semesta yang berhubungan dengan keseharian kamu ya. Ini puncak dari kemewahan sejati adalah menikmati hidup dalam kesederhanaan dengan penuh sukacita. Jadi ya, ini dipesankan kepada kamu, puncak dari kemewahan sejati itu adalah menikmati hidup. Jadi nikmati saja gitu ya, dalam kesederhanaan dengan penuh sukacita, maka hidup kamu akan semakin terasa mewah. Dan itu tuh kemewahan yang kamu nikmati ya. Kalau hidup ini kalau kita nikmati dengan enjoy aja, dengan penuh sukacita, maka kita kemewahan sejati itu akan kita dapatin dari situ gitu. Jangan dibawa berat. Yang nggak bisa kita terima ya ditolak, jangan dipaksakan gitu. Jangan memaksa diri atau memaksakan kehendak gitu. Lempem aja gitu ya, fleksibel aja gitu ya. Ini ada pesan inti dari semesta, yaitu ujian beratmu akan berakhir. Kamu akan menikmati hidup dalam
kedamaian dan ketenangan. Ujian yang akan datang hanyalah sisa-sisa yang lebih ringan. Wow, amin. Ya, jadi setelah kamu menghadapi ujian-ujian berat kemarin atau tadi ya, sekarang ini kamu akan diringankan. Jadi ujian yang akan datang itu hanyalah sisa-sisa dari ujian yang harus kamu jalani. Takdir kamu gitu ya. Jadi setelah ujian berat ini ya, kalau kamu merasa ini, waduh kali ini tuh ujian saya tuh berat banget ya, bertumpuk-tumpuk ya, bertubi-tubi, dan itu berat-berat semua gitu. Kenapa sih gini ya? Ternyata itu adalah akhir dari ujian berat kamu untuk sepanjang hidup kamu. Insya Allah, amin. Ya, jadi sisa-sisa yang kamu hadapi nantinya adalah sisa-sisa ujian dalam hidupmu saja. Jadi lebih ringan lah yang akan kamu alami, karena ketika kamu mengalami the power of ujian ini ya, ujian besar-besaran, itu adalah akhir dari hal-hal buruk dari hidup kamu. Itu adalah kunci untuk menemukan kesuksesan dan kebahagiaan kamu gitu. Itulah titik terendah untuk menggapai titik tertinggi gitu. Jalan masuk kamu gitu, ya kan? Gitu. Kamu akan terbebas dari, ya kamu tidak akan tersaingi lagi ya, karena saya lihat kamu orangnya sangat gigih, sangat ya tertatih-tatih ya. Walaupun tertatih-tatih, kamu tetap maju terus dalam hubungan itu. Walaupun kamu sudah ngerasa orang itu toksik atau orang itu nggak baik sama kamu, tapi kamu tetap baik aja. Kamu tetap effort gitu ya untuk menunjukkan hal-hal baik, mencontohi hal-hal baik. Karena di sini ada mengajarkan ya. Kamu mengajari, kamu selalu belajar dari pengalaman buruk yang kamu alami bersama mereka, lalu kamu mengajari mereka, menuntun mereka untuk menjadi orang yang baik gitu. Ya, kamu selalu positif, ini energi kamu sangat positif. Ya. Makanya kamu selalu bertumbuh menjadi pribadi yang baik, kamu selalu bertumbuh menjadi mendapatkan berkah ya, dan berkah ilahi itu kamu selalu mendapatkan kelancaran. Pokoknya kamu selalu diberkahi gitu. Dari energi-energi positif kamu inilah yang membawa keberkahan. Ya. Gitu, seperti itu. Jadi tetaplah baik ya. Jadi bisnis yang akan kamu jalankan atau pekerjaan kamu itu semakin luas, semakin tinggi, semakin memuncak lagi pencapaian kamu. Ini ada King of Pentacles ya. Amin. Oke. Kita masuk ke pile 2. Oke, bye. Untuk pile 1 ya, nanti kalian skip aja untuk melihat inisial zodiak yang terkoneksi dan inisial nama ya. Dan tanggal lahir serta usia kalian maupun seseorang yang kamu fokuskan ya. Oke, kita masuk ke pile 2. Di sini di pile 2 adalah Seven of Wands, yaitu perjuangan kamu sangat gigih ya. Tinggal selangkah lagi kamu akan mencapai apa yang kamu inginkan ya. Kamu sangat berjuang, kamu ini adalah pekerja keras dan pejuang keras gitu, pantang menyerah. Dan satu persatu yang kamu usahakan itu sudah mulai bertumbuh ya, sudah mulai ada hasilnya, sedang bertumbuh gitu, sedang berproses menuju kamu. Sini ya, ini kamu yang pilih pile telepon tadi ya, dan ini udara di belakangnya, telepon. Oke, kamu akan mendapatkan telepon ya, telepon yang dari seseorang yang menguntungkan atau menyenangkan, atau kabar. Kamu akan ada mendengar kabar penting gitu, sesuatu yang harus kamu tahu melalui telepon nantinya. Terus ini ada udara ya, itu tentang ya gosip atau suara-suara yang kamu akan dengarkan gitu ya. Terus mungkin kondisi kesehatan kamu perlu kamu perhatikan, karena mungkin cuacanya ya, cuaca sedang nggak baik-baik saja atau gimana gitu kan. Terus di sini ada pendamaian diri, persaingan, perselisihan, tantangan. Terus di black card romantis, menyenangkan. Di belakangnya lagi ada saling percaya, rekonsiliasi. Wah, asik. Terus di sini di kartu karma mengatakan tentang energi ya. Ya. Ini energize, confront, force yourself to ya. Jadi ini energi mengkonfrontasi, terus paksa diri Anda untuk ya, ada sesuatu yang mungkin
kamu harus lakukan gitu ya. Kayak apa ya? Kamu semakin berenergi di sini ya, kamu semakin sehat walafiat ya. Mungkin ini tentang udara segar ya. Ada udara segar yang membuat kamu makin semangat, energi kamu bangkit kembali, energi kamu makin meningkat ya. Jadi kamu bisa melakukan sesuatu yang luar biasa gitu ya, dengan energi yang kamu miliki kali ini ya. Terus apa ya, kamu lebih banyak action ya, karena memang kamu sedang berenergi, energi kamu sangat full charger ya. Kamu sudah full charger kemarin mungkin ya, makanya di sini kamu sangat ya ini, makanya kamu sangat gigih, kamu pantang menyerah, kamu berjiwa petualang, kamu nggak diam aja, kamu sangat eksis ya. Kamu sangat, segala sesuatu yang kamu rencanakan langsung kamu action, tidak hanya berpikir saja, berencana aja, tetapi kamu langsung action, kamu lebih ke mengambil tindakan secara langsung gitu. Terus di sini beberapa dari kalian mungkin masih belum bisa move on dari masa lalu, masih kepikiran ya. Dipesankan kepada kamu bahwa jangan terlalu lama menunggu atau berpikir, jangan terlalu banyak merenung. Oke, kita sekali-sekali evaluasi ya. Perenungan itu perlu, tetapi jangan terlalu lama-lama lah ya. Apa sih ya, mungkin ini ada persaingan, perselisihan, tantangan ya. Kamu sedang ya, saya rasa kamu akan mendamaikan keadaan gitu. Maksudnya kamu mendamaikan diri, ini pada pendamaian diri ya. Jadi mungkin kamu akan lebih suka bermeditasi, menarik diri dari keramaian, menarik diri dari pertemanan ya. Kamu akan lebih merenungi kehidupan kamu, mengevaluasi diri, introspeksi, lebih rajin beribadah ya. Tapi kalau untuk hal negatif yang kamu nggak bisa move on, mendingan stop deh ya, cut deh, delete deh ya. Mungkin kamu terjebak dalam persaingan yang toksik ya, ada perselisihan yang terjadi ya. Tapi saya rasa ini kamu akan menganggap itu adalah tantangan. Jadi makanya kamu lebih banyak action gitu. Kamu lebih positif gitu ya. Mengambil kesimpulan bahwa ini semua harus saya arahkan ya, alihkan ke hal positif. Daripada saya terus-terusan seperti ini ya, saya akan mandek terus, saya nggak akan maju, saya nggak akan berkembang gitu. Ini ketika kamu mengevaluasi diri ya, ketika kamu perenungan, disitulah kamu akan berevolusi, akan ada tindakan untuk perubahan besar-besaran dalam hidup kamu ya. Ini ada komunikasi intensnya, cocok ya. Ini ada telepon, akan ada komunikasi intens dengan seseorang ya. Dan ada pesan masuk yang kamu tunggu akan berkabar ya. Ada pesan masuk atau hal-hal yang kamu tunggu kemarin akan ada kabarnya, cocok dengan telepon ya. Tadi ini. Terus di sini ada romantis. Oke, kita cek dulu di sini ya. Nih. Forgiving and learning ya, mungkin kamu akan memaafkan, mengikhlaskan masa lalu ya. Atau beberapa dari kalian ini sedih untuk melepaskan, sedih untuk merelakan, tetapi ya sudahlah, ketika kamu memaafkan maka beban kamu pun akan terlepas. Di sini para leluhur juga sebenarnya sedang memperhatikan kamu ya, mereka sedang berusaha untuk melindungi kamu dari orang-orang toksik tersebut ya, dari orang-orang yang ingin bersaing yang secara nggak sehat sama kamu, orang-orang yang berselisih paham dengan kamu ya. Ikuti intuisi kamu, karena di sini ya kamu itu sedang dilindungi oleh para leluhur, kamu sedang dituntun ya. Menangislah kalau kamu ingin menangis ya, menangislah jikalau kamu terasa beban beratmu itu sudah tidak terbendungi ya. Bersimpulah kepada Ilahi Rabbi, maka akan datang pelindung-pelindung kamu yang akan melindungi kamu, akan ada para malaikat yang menuntun dan menjaga kamu ya. Berkeluh kesahlah kepadanya dengan dalam sujudmu, maka kamu akan semakin diperhatikan. Kamu sangat disayangi loh oleh Yang Maha Kuasa, oleh para leluhur kamu. Jadi kamu gak usah khawatir ya,
tetaplah positif dan tetaplah berjuang, tetaplah action ya, tetaplah mengambil tindakan untuk perubahan ya, tetaplah segera move on gitu. Kalau kamu berat, bersihkan energi toksikmu, bersihkan energi magic dan energi negatif dalam diri. Walaupun nggak ada magic, tapi kalau kita mandek, kalau kita stres terus, itu menumpuk energi negatif dalam diri. Jadi bersihkan supaya ya kamu bisa eksis kembali, kamu nggak mager lagi, kamu nggak ngerasa sesak atau mungkin tiba-tiba badan kamu terasa berat atau di bagian punggung atau di bagian mana gitu terasa sakit yang nggak jelas, di dokter katanya nggak ada penyakit tapi kamu ngerasa. Nah itu bisa saja energi negatif karena kamu terlalu banyak berpikir ya, itu terlalu banyak berpikir ya, terlalu memikirkan hal-hal yang memberatkan diri, itu akan membawa penyakit, mengakibatkan penyakit, komplikasi gitu ya, memicu penyakit dan komplikasi. Jadi ringankan dirimu, bersihkan energimu ya, pilihlah yang menyenangkan, yang meringankan. Jangan terlalu mengorbankan diri untuk orang yang sebenarnya hanya menjadi benalu atau orang yang hanya akan membebani kamu. Sebenarnya mereka hanya memanfaatkan, tetapi kamunya yang terlalu sayang, terlalu peduli, terlalu udah deh, sekali-sekali peduli dirimu, kasihan dirimu ya. Saya lihat kamu sedih banget ini ya dalam pertentangan atau perselisihan atau persaingan ini, padahal kamu baik loh, tapi kenapa sih kamu selalu terjebak dengan hubungan yang toksik, pertemanan yang toksik? Kenapa orang-orang selalu jahat sama kamu padahal kamu baik banget gitu? Kenapa sih mereka nggak bisa seperti aku gitu? Karena kamu orang terpilih. Nah makanya ini para leluhur mengelilingi kamu ya. Lakukanlah hal yang bermanfaat saja, terimalah hal-hal yang menguntungkan saja. Nah itu cocok kan tadi. Kalau nggak penting nggak usah digubris, kalau nggak menghasilkan apa-apa ya udah dihentikan aja. Kalau nggak bermanfaat ya sudah ya, kalau nggak menguntungkan setidaknya nggak merugikan kan. Jadi kalau hubungan itu kamu ngerasa berat ya udah hentikan aja, selesaikan aja, nggak usah banyak mikir, nggak usah sulit move on, nggak usah. Semua itu dari kita sendiri kok ya, kita lah yang membawa diri kita kemana gitu, ke situasi apa, harus kontrol ya. Ini pesan inti, ternyata sekarang bagian dari dirimu menjadi buah pikir dan inspirasi bagi orang lain. Nah akhirnya setelah kamu pendamaian diri, setelah kamu berevolusi ya, kamu akan mendapatkan kabar baik yang akan membuat kamu semangat ya, membuat kamu bangkit lagi ya. Dan ini ada perubahan kamu ini akan menginspirasi banyak orang. Orang-orang akan banyak berpikir, siapa masuk pasangan toksikmu, kalau kamu sudah move on dan kamu sudah berubah, sekarang dia akan sangat berpikir, dia akan kepikiran kamu terus nih. Wah, kenapa ya dia kenapa kamu yang dulunya cupu sekarang kok jadi suhu? Kenapa dulu kamu yang begitu bucinnya sama dia kok sekarang kok kamu jadi cuek banget dan berubah banget, kamu lebih happy banget dengan keadaanmu sekarang, tanpa gue kok kamu bahagia gitu ya. Dia berpikir banget dan dia sangat menyesal, tapi nggak bisa menggapai kamu lagi, nggak bisa. Yang dia heran itu kenapa segala magic atau segala upaya dia untuk membodohi kamu tuh udah nggak mempan lagi. Nah itu karena leluhur kamu sudah melindungi kamu ya. Ini kamu akan bertemu dengan orang baru melalui telepon atau melalui jejaring sosial atau komunikasi. Ini karena ada udara, ada telepon, ada udara, berarti kamu akan bertemu dengan seseorang melalui jarak jauh ya gitu, hubungan baru ya. Ini romantis, menyenangkan, terus saling percaya, rekonsiliasi. Nah, beberapa dari kalian, untuk pasangan kalian yang ternyata jodoh hidup semati ya, ada masalah yang terjadi dalam hubungan kalian, entah campur tangan antara keluarga ya, mungkin dari pihak keluarga atau orang ketiga yang masuk, itu hanyalah ujian, dan pada akhirnya kalian akan rekonsiliasi, pada akhirnya kalian akan kembali bersatu lagi ya, dan harmonis ya untuk rumah tangga ya. Kalau untuk kalian yang masih mencari pasangan, kalian akan mendapatkan seseorang yang romantis banget, asik, seseorang yang penyayang ya, dia kebapakan atau dia keibuan ya, dan kamu akan dituntun oleh leluhur kamu untuk menerima dia, untuk mengetahui
betapa baiknya dia atau dia pantas untukmu atau tidak. Jadi orang-orang yang datang itu kamu akan ngerasa energinya, kamu akan dituntun oleh para leluhur untuk oh, orang ini nggak baik loh, kamu harus tolak dia gitu. Oh, orang ini baik banget gitu, ya udah sama dia aja gitu. Kamu makanya dengarkan kata hati, dengarkan, rasakan energinya dan resapi energinya dan ikutilah intuisi kamu gitu ya. Gitu ya, seperti itu saja ya. Oke. Yang jelas kamu akan sangat berenergi ya, sangat eksis, aktif, sehat walafiat, segar bugar, fresh ya, setelah kamu melepaskan masa lalu yang toksik itu. Setelah kamu move on, setelah kamu ikhlas, setelah kamu memaafkan, nah kamu akan masuk pada fase baru yang dimana dalam hal karir ya, dalam hal karir kamu akan berubah drastis ya. Ada pencapaian yang membuat banyak orang berpikir dan kepo ya, dan beberapa orang terinspirasi dengan kegigihan kamu dan perjuangan kamu tersebut. Mereka termotivasi olehmu gitu ya. Seperti itu ya. Kamu akan lebih kayak apa-apa tuh, kalaupun ada perselisihan lagi, ada masalah lagi, kamu menganggap itu tantangan, dan kalaupun ada masalah lagi tuh kamu lebih menarik diri untuk pendamaian. Jadi kamu sering refresh, sering healing, kamu sudah bisa menghilingkan diri sendiri, kamu bisa move on dari hal-hal yang membuat kamu kepikiran gitu. Yang kemarin kamu terlalu terlena sampai dalam, sampai tenggelam dalam masalah tersebut, sekarang tuh enggak lagi. Kamu lebih banyak, udah deh, ini memang sudah harus terjadi, ya udah. Sampai di sini aja. Ngapain saya berpikir tentang itu dalam beberapa jam atau berhari-hari? Ya, kamu sudah bisa mengendalikan emosi kamu ya. Menguasai diri. Oke, di file 3 tadi. File 3, kita masuk ke file 3 ya. File 2 jangan lupa ya, masuk ke nyimak untuk inisial nama kamu dan inisial nama dia, serta tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, usia kamu, usia dia, serta apa tadi, zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Oke. Ini yang memiliki kursi tadi ya, file 3 ya. Di belakangnya ada obsesif. Wah, apakah kamu terobsesi untuk mendapatkan kedudukan? Nah, ini kamu akan dapat ini, karena di sini ada Queen of Wands ya. Kamu tuh punya power loh untuk menduduki kursi tersebut. Impian kamu itu, impian tertinggi kamu itu. Jadi ya, action ya, ambil tindakan ya, bergeraklah, maju, percaya dirilah, yakinlah ya. Di sini ada metode analisis kekuatan penyembuhan hasil dari perfeksionisme, pelayanan orang lain, detailnya, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Oke, itu pesannya. Terus it is safe for you to love ya. Open your heart to give and receive the biggest energy of all. Oke. Terus di sini ambil kesempatan, risiko, strategislah, pilihan, target jitu, inisiatif, rencana dalam diam. Oke. Mari kita bahas satu-satu ya. Beberapa dari kalian ini, kalian ya menginginkan, ini ada, astaga saya lupa. Ini ada The Hermit ya, kalian akan dituntun. Ya, kalau kamu menginginkan sesuatu ya, doakan saja, minta saja, karena kamu akan dituntun oleh para leluhur atau malaikat penjaga kamu, dan dari Ilahi Rabbi akan memerintahkan para malaikat untuk menuntun kamu ke jalan yang kamu cari, yang kamu inginkan gitu ya. Jadi di sini kamu akan dituntun oleh para leluhur atau malaikat penjaga kamu ya, atau untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan tadi. Kamu sudah punya power, kamu akan dituntun untuk mendapatkan kedudukan atau posisi yang kamu inginkan tersebut ya. Jadi dalam karir, ya udah, kamu berjuang aja, maju aja, pantang mundur ya. Di sini
merasa mandek, tidak produktif, putus asa. Beberapa dari kalian mungkin kemarin merasa putus asa, padahal ya kalian berpikir bahwa kalian itu tidak bisa produktif, atau kamu memang nggak produktif ya, kamu merasa mandek ya, itu mungkin pengaruh magic. Ini ada tongkat sihir ya, jadi berhubungan juga dengan energi-energi negatif yang membuat kamu mandek ya, membuat kamu terganggu fokusnya, sehingga kamu tidak produktif. Kamu akhirnya jadi tidak percaya diri, kamu merasa putus asa dengan apa yang kamu alami tersebut gitu ya. Nah, di sini kamu harus mengambil kesempatan ya. Kamu harus berani menerobos risiko-risiko ya, tapi tetap untuk analisis ya, ini analisis ya. Tetaplah menganalisa dulu sebelum kamu secara detail ya, sebelum kamu ngambil risiko tersebut ya. Tetaplah berstrategis gitu ya, susunlah strategi sejitu mungkin ya, supaya kamu bisa mendapatkan hal pencapaian yang jitu juga ya. Pilihan ada di tangan kamu, gunakan inisiatifmu ya. Simpan rencana kamu dalam diam, jangan uberkan kepada siapapun gitu. Di sini tantangan hidupmu adalah gesekan untuk memoles berlian. Jadi tantangan hidup kamu ya, tantangan itu hanyalah gesekan, hanya berupa gesekan untuk memoles berlian. Jadi sebenarnya ya, kemandekan yang kemarin ya, keputusasaan atas tantangan-tantangan berat tersebut ya, ujian-ujian berat tersebut, sebenarnya itu adalah tantangan hidupmu yang hanya untuk memoles hanyalah gesekan untuk memoles berlian. Jadi kamu tetap akan berhasil ya. Ini ada apa nih? Dispesialkan gairah, ekspresi bebas, terus tidak terprovokasi lagi. Nah, nantinya kamu tidak akan terprovokasi oleh energi negatif lagi. Jadi kamu akan terlepas dari yang namanya kemandekan, kamu akan lebih produktif, kamu tidak akan lagi putus asa gitu ya. Kamu akan lebih percaya diri, kamu akan sadar bahwa kamu punya power loh ya. Yang membuat kamu gak percaya diri tadi kemarin itu ya, sebenarnya adalah penghalang-penghalang atau energi negatif itu yang dikirimkan oleh orang yang sirik sama kamu, atau kamu sedang terhubung dengan pasangan yang toksik, membuat kamu jadi kayak dia tuh menjatuhkan mental kamu, membuat kamu tuh ngerasa kamu nggak berarti, supaya kamu bergantung sama dia, berharap sama dia supaya dia bisa memanfaatkan kamu. Nah, kamu tidak sadar bahwa kamu itu bukan level dia loh, kamu tuh tinggi loh posisinya ya. Jangan sampai kamu biarkan dirimu tuh di bawah dia gitu, atau di bawah dari orang-orang yang bersaing dengan kamu, karena kamu punya power, kamu punya kekuatan, kamu punya kecerdasan yang luar biasa ya. Maka ikutilah intuisimu ya, ikutilah tuntunan semesta ya. Tetaplah positif thinking dan percaya dirilah, yakinlah bahwa kamu itu bisa gitu, karena memang kamu bisa loh, kamu punya power ini, kamu orang bukan kaleng-kaleng kamu ya. Karena itu sebenarnya hanyalah ujian sementara gitu, untuk menggesek berlian ya, menggesekkan membersihkan energi kamu ya. Kamu harus berproses di situasi tersebut agar kamu tuh sisanya dari itu adalah kesadaran, sadar diri bahwa kamu tuh punya power, kamu gak pantas digituin gitu ya kan. Kamu akan sadar tentang power kamu, ternyata wow gue ini punya. Kamu akan sadar loh, karena kemarin itu pikiran kamu ditutup aja gitu ya. Kamu kenalkan diri kamu, jadi harus mengenal diri ya. Jangan sampai karena seseorang atau pengaruh dari orang lain atau keadaan membuat kamu lupa diri, bahwa kamu tuh berarti, bahwa kamu itu punya kekuatan, bahwa kamu itu punya keahlian, bahwa kamu itu bernilai, kamu tuh punya value gitu ya. Gitu. Saya lihat ke depannya setelah ini ya, dimulai dari pertengahan Agustus ini ya, kamu tidak segan-segan untuk menghempaskan yang namanya orang-orang atau hal-hal yang memandekan kamu. Kamu akan lebih fokus, kamu lebih produktif ya. Nih, kamu akan dituntun dan kamu dilindungi ya. Kamu akan lebih berstrategi di sini. Kamu lebih cerdas, lebih cermat, kamu lebih teliti, kamu lebih
wawasan kamu akan semakin luas, kamu lebih berinisiatif, ya, kamu punya rencana yang akan kamu realisasikan, mampu kamu realisasikan. Ternyata segampang ini, kenapa saya mandek seperti kemarin gitu. Ada hal-hal yang membuat kamu sadar diri bahwa kamu tuh punya value, kamu itu berkualitas. Hanya orang-orang atau energi buruk ini saja yang membuat kamu merasa putus asa atau mandek atau buntu otak kamu. Tuh. Ini ada pesan semesta. Perluas zona nyamanmu, mengambil risiko yang terukur. Terus, nah cocok ya ini ya, risiko. Perluas zona nyamanmu, mengambil risiko yang terukur, teruslah belajar hal-hal baru. Kesuksesan adalah pilihan yang kau buat setiap hari. Nah ini. Jadi apa ya? Perluas zona nyamanmu tuh bukan berarti kamu stay di situ-situ aja, tetapi lebih memperluas zona nyamanmu tuh dalam hal-hal yang menjadi tantangan hidup, menjadi memperluas kemajuan, apa ya? Meningkatkan diri, meningkatkan kualitas, mutu, apa ya? Zona nyaman itu kan kalau dalam artian negatif berarti kita berada dalam kemandekan, kemageran, kita nyaman dengan situasi yang sudah kita rasa nyaman. Tetapi kalau kita apa ya? Ambil dari sisi positifnya ya, kalau kita ambil dalam artian lain, perluas zona nyaman kita berarti apa yang bisa membuat kita bahagia sepenuhnya, apa yang bisa membuat kita lebih sukses. Itu sebenarnya yang kita cari, kesuksesan. Berarti kita akan nyaman di kesuksesan tersebut ya, di pencapaian kita itu. Nah makanya perluas zona nyaman dalam artian perluas kesuksesanmu, perluas pertemanan yang positif, perluas eksplorasi gitu, perluas wawasan kamu. Itulah sebenarnya zona nyaman, bukan yang mandek-mandek tadi, bukan yang mager-mager tadi, yang nyaman-nyaman yang malas-malasan tadi, bukan yang buntu-buntu tadi, bukan. Itu bukan zona nyaman sebenarnya, itu jebakan ya. Jadi zona nyaman sebenarnya adalah pencapaian kita, perluasan di kita, pertumbuhan kita ya, wawasan kita. Itu yang dimaksud dengan perluas zona nyaman kamu ya, supaya kamu lebih bisa mengambil risiko yang terukur. Asah skill kamu, asah wawasan kamu ya, pertajam lagi wawasan kamu, perdalam perluas lagi wawasan kamu, supaya segala risiko besar tetapi mengandung kesuksesan besar itu bisa kamu ukur, bisa kamu ambil, bisa kamu terjang gitu ya. Ini makanya disuruh kamu tetap belajar hal baru ya. Kesuksesan adalah pilihan yang kau buat setiap hari. Jadi setiap hari itu selalu belajar hal baru, selalu ambil pelajaran dari apa yang sudah kamu alami ya. Selalu jadikan itu pelajaran, setiap langkah, setiap gerak itu jadikan pelajaran, setiap kesalahan ambil pelajaran ya. Gitu. Dan ambillah langkah-langkah baru untuk pertumbuhan dan kemajuan. Jangan hanya mengambil langkah-langkah itu aja gitu, kan monoton jadinya, jatuhnya monoton kan, nggak nggak menantang gitu ya. Tanpa kamu sadari keteguhan hatimu dalam, ini pesan inti semesta ya, tanpa kamu sadari keteguhan hatimu dalam menjaga adab dan takwa ternyata dibayar dengan fasilitas hidupmu saat ini yang selalu tercukupi. Kamu tidak sadar bahwa ternyata selama ini kamu sudah terfasilitaskan loh ya. Makanya banyak syukur. Mungkin di sisi lain kamu sedang dapat ujian berat, tapi kan kamu harus syukuri, saya masih sehat, saya masih bisa beraktivitas, saya masih bisa tidur dengan enak dan nyenyak, tidak ada kurang satu apapun dari fisik saya gitu. Saya tidak sedang dilanda kesulitan seperti orang lain rasakan di negara perang sana. Saya masih bisa makan dengan nyaman, masih bisa menelan tanpa bantuan alat-alat. Nah itu banyak hal sebenarnya yang harus kita syukuri dalam diri kita. Di balik dari ujian berat, kesulitan hidup kita itu harusnya kita flashback lagi ke dalam diri kita. Apa sih kata syukur itu, maksudnya apa? Bukan hanya yang datang aja, yang baik-baik aja yang datang, tetapi yang sudah ada di diri kita itu yang harus kita syukuri. Orang yang memahami rasa syukur itu adalah orang-orang yang mencari rasa syukur, menggali
kebaikan yang sudah ada di dalam dirinya yang harus dia syukuri, bukan hanya mengharapkan yang akan datang untuk dia syukuri, bukan gitu. Jadi syukurilah, karena sebenarnya adab. Kenapa ya saya tuh sudah baik kok, kenapa yang saya dapat yang buruk-buruk terus gitu? Kenapa saya sudah berjuang kok masih belum berhasil juga? Sadarlah, saat ini adalah yang bisa jadi yang terbaik daripada hari esok. Jadi syukurilah apa yang ada sekarang dulu, baru itu akan membuka jalan kamu untuk mendapatkan apa yang lebih baik di depan. Kalau kita terus mengeluh, kita merasa kurang, maka kita akan terus berada dalam kekurangan. Gitu ya. Karena sebenarnya ya, nantinya kamu dalam karir itu ya, kamu akan mencapai, mulai ada titik terang dalam hidup kamu akan menyadari bahwa kamu punya power dan kamu akan percaya diri ya. Energi kamu di saat pertengahan ini ya, pertengahan Agustus sampai akhir Agustus ya, membuka jalan pikiran kamu, itu yang paling utama ya. Kamu akan bermanfaat untuk dirimu sendiri, kamu lebih analitik ya, kamu akan sembuh dari luka batin, sembuh dari keluhan-keluhan, sembuh dari ketidakproduktifan, kamu akan sembuh dari kemandekan, kamu akan sembuh dari keputusasaan ya. Kamu akan mendapatkan kursi ini ya. Apapun yang menjadi obsesi kamu ya, ketika kamu wujudkan, ketika kamu mengambil tindakan, maka disitulah hasil yang akan kamu dapatkan ya. Kamu akan merasa dispesialkan. Ini ada cinta ya. Kamu akan mendapatkan pasangan. Kalau kamu yang masih mencari cinta, orangnya dewasa, dia sangat melindungi kamu. Mungkin dia itu adalah seorang apa ya, tentara atau polisi, atau dia itu intinya kepribadiannya tuh mengayomi, melindungi banget ya. Dia tuh mungkin berbodi kekar, atau secara karakter tuh dia orang yang merangkul kamu dan melindungi kamu, itu orangnya seperti itu. Juga menuntun kamu, dia mengapresiasi, dia memprioritaskan, dia mengayomi, dia menghargai kamu itu ya. Dan di sini ya kamu dispesialkan lah ya. Nanti hidup kamu akan semakin bergairah ya, terasa hubungan kamu akan semakin bergairah ya. Kamu bisa bebas berekspresi ya, kamu lebih percaya diri dan tidak terprovokasi lagi. Jadi untuk yang milih pilih 3, kalau kamu masih mencari cinta, kamu akan dapat tuh yang dewasa, mengayomi, melindungi, mengapresiasi, memprioritaskan, menghargai gitu. Dan kalau kamu yang sudah pacaran, kalian ini, hubungan kalian ini akan sebenarnya sedang terjadi ujian untuk menguatkan hubungan kalian, untuk menentukan gitu, bahwa ini memberikan jawaban kepada kamu bahwa hubungan ini sebenarnya akan dibawa kemana gitu, akan jadi nggak, akan bersatu nggak gitu. Kamu akan menyadari itu ya. Tapi positifnya itu kalau saya lihat lebih ke nantinya kalian akan semakin bergairah ya. Dan apa ya, saya lihat kalau dia nggak toksik setelah kamu melepaskan orang toksik ya, atau kalau emang pasangan kamu toksiknya cuman 20%, dia akan terbersihkan dari ketoksikannya itu, dan dia akan menyadari serta akan memutuskan untuk bersatu denganmu selamanya. Kalau untuk yang rumah tangga, saya lihat ya, pasangan kamu ini akan mengspesialkan kamu, hubungan kalian akan romantis kembali, harmonis kembali ya. Dan ini sebenarnya ada tidak terprovokasi lagi. Jadi sebenarnya ada campur tangan sih dari keluarga atau ada pihak ketiga, orang ketiga ya. Jadi itu akan dibersihkan ya. Hubungan kamu yang kacau ini akibat dari kehadiran orang ketiga, atau masalah ego, atau masalah finansial, ini akan dipulihkan semuanya ya. Amin. Selesai. Kita masuk ke zodiak ya, yang terkoneksi ya. Oke, zodiak yang terkoneksi ya. Oke. Ada Libra, Sagittarius, ada Pisces, Capricorn, Cancer, Virgo, Leo, Scorpio, Aries, dan Gemini. Untuk inisial nama yang nggak masuk di sini
ya, adalah Aquarius dan Taurus. Kalau merasa ada, silakan kalian cek ke inisial nama atau huruf di antara nama dia atau nama kamu, ya. Huruf di antara nama dia, ya. Kan ini kan zodiak lain, ya. Zodiak yang terkoneksi dengan kamu itu, ya. Kalau kamu rasa ada Taurus yang terkoneksi dengan kamu, maka kamu bisa cek melalui inisial nama, ya, atau tanggal lahir serta usianya. Oke. Kita masuk ke inisial nama. O, di besarin ya, di zooming ya, screenshot dan zoom supaya kalian bisa lebih detail, lebih jelas. O G U K ini inisial nama kalian atau nama orang yang kamu fokuskan, ya, atau huruf di antara nama kalian atau huruf di antara nama dia. Oke, di sini O G U K B I Y S K T N P M V C Caca A W L J E H X R. Oh, ini tadi Z, ya, ini N, ini Z N. O G U K B I Y S K T Z P M V C H E J L W A N R X. Oke, sudah screenshot dan di zoom. Oke, kita cek untuk tanggal lahir dan usia, ya. Usia kalian maupun usia dia, kalian yang mengalami ini, ya, tanggal lahir kamu maupun tanggal lahir dia. Ini banyak banget, ya, jadi nggak mungkin nggak ada. Mudah-mudahan ada, ya. 4827 41. Kalau kalian yang sudah hubungannya baik-baik saja, jangan fokuskan ke pasangan lagi dong, ya. Tetapi boleh sih fokuskan di pasangan, tetapi untuk dalam permasalahan rumah tangga kalian, bukan di luar itu, bukan untuk jodoh lagi, bukan. Tetapi kalian fokuskan ke hubungan kalian aja atau ke dalam kerezekian gitu, ya, karir dan keuangan. 48 27 41 54 43 33 40 1 59 5 56 58 2 6 7 45 36 10 18 70 20 9 65 14 38 62 64 31 25 42 34 30 19 75 32 16 21 67 29 52 22. Oke, demikian pembacaan saya. Semoga resonans, semoga terjabah, semoga sesuai harapannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk kalian sudah mendukung channel saya selama ini. I love you full. Semoga berkah berkah rezeki selalu melimpah kepada kalian semua, yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan sehat walafiat. Amin. Untuk kalian yang baru gabung, silakan di-subscribe, like kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya sudah, nggak usah like. aduh Maya, jangan. Duduk diam, ya. Jadi untuk yang baru datang, baru gabung ke channel saya, kalau mau jangan lupa subscribe kalau kalian pingin terupdate dengan pembacaan terbaru saya, ya. Salam sukses, ya. Aduh Maya, jangan ganggu dong. Oke.
jangan lupa dibagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain, kali aja bermanfaat juga untuk mereka ya. Kali aja bisa menginspirasi juga untuk mereka ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.